Oke, senang sekali bertemu dengan kalian lagi di kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPA 2. Masih dengan bab materi yang sama, sifat koligatif larutan, namun ini adalah bagian yang kedua, yakni penurunan titik beku. Sebelumnya, bagian yang pertama adalah penurunan tekanan uap, sudah kalian pelajari dan sudah dijelaskan tentang rumus, contoh-contoh, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini juga demikian untuk penurunan titik beku. Penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari juga sangat banyak kita temukan, yakni penambahan garam ke dalam air atau penambahan alkohol ke dalam air. Perhatikan gambar. Jika ke dalam satu wadah kalian masukkan batu es atau air yang membeku, kemudian kalian ukur suhunya dengan termometer, tentu suhu adalah 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kalian taburi garam ke dalamnya atau kristal NaCl, maka kalian akan peroleh bahwasanya titik beku dalam batu es akan menjadi minus dan mengalami penurunan tekanan, penurunan titik beku. Fenomena inilah yang menyebabkan air laut yang mengandung garam dan campuran-campuran lainnya tetap mencair atau tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Pada penurunan titik beku, dua hal yang perlu kalian tahu dan kalian pahami apa perbedaannya adalah yang pertama, titik beku. Titik beku lambangnya adalah TF atau titik freezing. Proses pembekuan terjadi ketika suatu zat telah mencapai titik beku. Dan titik beku akan tercapai apabila temperatur saat tekanan zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Sedangkan yang kedua adalah penurunan titik beku larutan atau lambangnya adalah delta TF atau selisih. Apabila ke dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh pada larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah daripada titik beku sebelumnya atau titik beku pada umumnya. Formulasi untuk penurunan titik beku adalah sebagai berikut. Delta TF itu sama dengan TF pada pelarut dikurang dengan TF pada larutan atau pelarut ditambah zat yang terlarut. Atau rumus yang kedua adalah delta TF itu sama dengan M kali KF. Dengan keterangan rumus yakni delta TF itu sama dengan penurunan titik beku, M itu sama dengan molalitas larutan, dan KF itu adalah tetapan penurunan titik beku yang satuannya adalah derajat Celcius kilogram per mol. Contoh tabel nilai KF pada pelarut, coba kalian lihat dalam tabel. Beberapa pelarut yang kita kenal itu memiliki nilai KF yang berbeda-beda dan sudah menjadi tetapan. Nah, setiap pelarut memiliki nilai KF yang nantinya sudah tetapan dan pasti kalau dalam soal sudah dikasih tahu. Perhatikan contoh soal yang pertama. Sebanyak 45 gram glukosa di mana mR glukosa sama dengan 180 dilarutkan dalam 500 gram air jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, maka hitunglah larutan tersebut membeku pada suhu yang keberapa. Nah, di sana ada optionnya. Sekarang kita lihat pembahasannya. Diketahui untuk massa zat terlarut atau gram itu sama dengan 45 dan mR zat terlarut sama dengan 180. Kemudian juga diketahui gram pelarut adalah 500 gram. Dan hal yang penting diketahui di sana adalah KF daripada pelarut adalah 1,86 derajat Celcius karena pelarutnya adalah air. Yang ditanya adalah delta TF.
Dari data, kita gunakan rumus delta TF itu sama dengan KF kali M. Kemudian KF itu adalah 1,86 dan molalitas kita peroleh dari rumus molalitas sebelumnya, yakni gram per mr dikali dengan 1000 per T. Sehingga didapat KF itu 1,8 dikali dengan 45 per 180 dikali 1000 per 500. Diperoleh hasil terakhir untuk delta TF adalah 0,93 derajat Celcius. Tapi yang dipertanyakan dalam soal ini adalah titik beku atau TF, bukan penurunan delta TF. Bagaimana menghitung titik bekunya? Maka kita ambil dari rumus TF titik beku itu sama dengan titik beku air dikurang dari delta TF atau penurunan titik beku. Nah, titik beku air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan penurunan yang terjadi pada larutan kita dapat tadi adalah 0,93 derajat Celcius. Maka titik beku larutan diperoleh 0 kurang 0,93 derajat Celcius, maka titik beku yang kita peroleh adalah minus 0,93 derajat Celcius. Itu artinya larutan membeku pada suhu di bawah 0 derajat, maka disebut dengan penurunan titik beku. Maka dari sini kita peroleh bahwa jawabannya adalah C. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 ml air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dan massa molar atau mR zat tersebut adalah 40, hitunglah titik beku larutan. Kita perhatikan pembahasannya. Diketahui massa zat A adalah 8 gram, kemudian volume air adalah 200 ml, KF air itu sama dengan 1,86 dan mR zat A adalah 40. Nah, rumus yang kita gunakan adalah delta TF itu sama dengan M atau molalitas kali KF. Molalitas diperoleh dari gram zat per mR zat dikali dengan 1000 per pelarut. Kemudian kita kalikan lagi dengan nilai KF-nya. Maka kita peroleh hasil 8 gram per 40 kali 1000 per 200, kemudian dikali lagi dengan nilai KF yaitu 1,86. Maka kita peroleh hasil untuk delta TF itu sama dengan 1,86 derajat Celcius. Yang ditanya adalah TF. Maka kita gunakan lagi rumusnya. TF atau titik beku larutan itu sama dengan titik beku air dikurang dengan penurunan titik beku larutan. Atau TF air dikurang delta TF. Nah, hasilnya adalah 0 kurang 1,86 derajat Celcius, maka larutan itu membeku pada suhu minus 1,86 derajat Celcius. Oke, sampai di situ untuk 2 contoh soal penurunan titik beku. Harapan saya kalian sudah paham. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh pelajari lagi atau cari lagi informasi tentang fenomena-fenomena penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari atau berlatih soal tentang formulasi atau rumus dari penurunan titik beku. Sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya kita bertemu di titik kenaikan titik beku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.